Halo guys, saya akan coba review Elementroy milik saya. Jadi Elementroy milik saya ini adalah generasi kedua, Bike to Work. Saya dapetin di bulan Maret tahun 2020. Saat itu harganya masih 4.250.000 sebelum seperti sekarang ya. Jadi sepeda goib katanya, dan harganya cukup tinggi. Alhamdulillah kemarin dapat 4.250.000 full bike. Jadi teman-teman yang sudah punya Troy, alhamdulillah. Yang belum, silahkan berburu. Insya Allah mudah-mudahan segera dapat. Jadi Elementroy ini sudah saya lakukan beberapa upgrade, dan saya buat video ini untuk inspirasi aja mungkin buat teman-teman yang punya Troy dan mau melakukan upgrade, barangkali menjadi masukan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah dalam upgrade sepeda ini kita harus tahu sepeda kita mau dibuat seperti apa, kemudian medan yang biasa kita lalui itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman tidak akan buang-buang energi dan buang-buang biaya dalam pembelian partnya dan upgrade-nya, sehingga kita sudah bisa memperhitungkan apa yang harus kita beli cocok atau tidak. Nah, kalau kita ngikutin perkembangan perselian nggak ada habisnya. Kita harus tahu kemampuan finansial kita untuk beli-beli seperti apa dan mau dibuat seperti apa seli kita. Jadi nanti banyak pendapat pribadi saya, mohon mungkin teman-teman yang lebih paham bisa memberikan masukan. Sekali lagi tidak mencaci maki, karena ini juga adalah pengalaman pertama saya untuk punya sepeda lipat. Oke, baik, kita lihat Elementroy milik saya. Ini dia Elementroy yang awalnya adalah Bike to Work, yang generasi kedua. Sudah saya lakukan repaint. Kita akan lihat. Ini saya lakukan repaint teman-teman, gold kombinasi black ya, frame dan forknya. Jadi banyak yang tanya kenapa bisa kinclong seperti ini. Jadi kuncinya adalah dia di chrome terlebih dahulu, baru dicat, sehingga memang warna goldnya itu dia kelihatan kinclong. Kemudian saya melakukan upgrade di handlebarnya. Saya menggunakan merek Dex yang model race ya, dan tapi tidak terlalu tinggi, karena ada beberapa yang memang dia tinggi. Ini katanya ini mid race ya, Dex, tidak terlalu mahal. Saya kasih hand grip Evenhon, enak, lumayan untuk genggamannya, tidak licin begitu ya, lembut. Brake masih menggunakan bawaan. Ini juga saya suka karena belnya langsung. Kemudian shifter juga menggunakan bawaan. Ini ada cerita sendiri. Awalnya saya beli yang Shimano Alivio yang 9 speed, dan saya gabungkan dengan RD Shimano Sora R3000. Hanya saja R3000 ternyata dia medium, dan kalau di sprocket yang paling tinggi dia sudah sangat tipis dengan aspal, sehingga saya khawatir sangkut dan patah, sehingga saya kembalikan kepada bawaannya. Dan saya rasa sudah cukup mumpuni sih sebenarnya. Bagi saya shifter dan RD itu sebenarnya dia hanya untuk presisi perpindahan speed ya. Jadi tidak begitu berdampak terkait kayuhan sebenarnya. Untuk sepeda kan yang paling ini ya dengkul ya. Jadi sudah cukup mumpuni teman-teman yang generasi kedua. Saya dengar yang generasi pertama banyak masalah di shifter, tapi alhamdulillah punya saya tidak ada problem. Kemudian saya lakukan upgrade di wheelset. Nah, ini juga, jadi wheelset ini saya beli jadi dalam bentuk seperti ini. Tapi saya lihat ini memang racikan dari bengkel itu sendiri ya, karena dia menggunakan rims MXL. Hanya saja hub rehubnya ini dia menggunakan Raze.
Sehingga kalau saya lihat berarti dia memang dibuat sendiri oleh bengkelnya. Kemudian bannya saya menggunakan CST City. Banyak yang menggunakan juga CST Sensamo ya. Saya menggunakan City karena dia kecil, ya, diameternya kecil dan bunganya juga tidak terlalu tebal-tebal begitu. Nah, saya suka, enak juga sih sebenarnya. Saya rasanya enak. Kemudian brake masih menggunakan bawaan Tongli. Saya rasa sudah cukup pakem. Saya pernah pada speed di 50 ya di turunan dan cukup pakem begitu. Nah, razenya ini awalnya warna biru, cuman saya cat dengan pilox menjadi warna hitam supaya lebih cocok dengan fognya. Saya kombinasikan dengan QR merek Tioga supaya sama dengan warna goldnya begitu. Lantas kemudian saya upgrade di sini. Nah, ini saya rasa teman-teman yang paling pertama perlu di-upgrade untuk Troy yang masih menggunakan BB kotak awalnya adalah di crankset. Dengan menggunakan BB yang HT sudah Holotech begitu, ya, saya rasa dia lebih smooth, ya, lebih smooth dan lebih efektif dalam hal kita mengayuh. Ya, jadi lebih lebih ringan juga menurut saya, ya. Kemudian saya menggunakan crank armnya itu Luce. Kenapa Luce? Awalnya memang pengennya Light Pro, tapi bengkel langganan saya bilang udah terlalu banyak yang menggunakan Light Pro. Dan Luce ternyata ya tidak terlalu jauh beda ya, 11-12 dengan Light Pro. Saya kombinasikan dengan chainring Light Pro yang 56T. Pertama juga pengen yang 58, hanya saja ternyata yang 58 itu sudah over di sini, over dari frame-nya. Sehingga saya pilih yang 56. Terus saya kasih untuk pedalsnya itu merek Aseovic. Ya, ini sudah bearing. Ini juga penting saya rasa teman-teman. Jadi supaya lebih lembut begitu ya, saya beli yang Aseovic dan quick release. Jadi tampilannya juga sudah oke menurut saya. Kemudian chainnya saya upgrade yang VG Sport warna gold, VG Sport ya bener ya. Kemudian dengan sprocket juga saya upgrade menjadi Shimano HG yang 1136. Saya rasa sudah cukup enak ya, cukup mumpuni. Medan di tempat saya juga tidak terlalu banyak tanjakan paling di flyover begitu. 11-nya untuk speed dan di 36-nya ini untuk tanjakan. Jarang. Saya paling menggunakan di speed 2, 3 ini sudah bisa melibas tanjakan. Kemudian ini tadi RD-nya awalnya saya beli yang Shimano Sora R3000, tapi ternyata dia medium. Nah, medium ini kalau yang di speed di sprocket yang kedua dia sudah mepet banget dengan aspal, sehingga saya khawatir sangkut ataupun patah. Sehingga saya kembalikan lagi ke sensah dan terpaksa shifternya juga balik ke sensah karena waktu dicoba Alivio ada masalah, dia tidak begitu smooth dalam hal perpindahan speednya. Ini sudah cukup smooth sih, saya rasa sudah cukup smooth dan presisi. Kemudian tadi ini wheelsetnya, rimsnya MXL ya. Kemudian sudah jangkrik teman-teman, bisa dilihat. Dan yang paling penting adalah launcher, karena kita tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk bisa mengayuh ya. Jadi ini saya sudah cukup enak begitu. Kemudian brake-nya masih yang lama, masih Tongli, tadi sudah cukup pakem sih menurut saya. Lantas seat post masih bawaan. Nah, ini saya ganti saddle-nya, saya ganti dengan merek Velo.
Cuman ini memang belum gel. Kalau teman-teman mau yang lebih lembut, cari yang gel. Saya pilih ini karena memang bentuknya dia sporty banget, tipis gitu. Dan saya memang menggunakan celana yang ada busanya, jadi saya rasa masih cukup nyaman. Seperti itu. Saya kira demikian teman-teman. Upgrade yang saya lakukan. Sekali lagi kita harus tahu kebutuhan kita seperti apa dan budget kita sebagaimana. Kalau teman-teman sudah punya bayangan, lebih bagus lagi. Jadi tidak salah beli yang akan menghabiskan biaya dan energi kita untuk mikirin. Itu sih ada beberapa yang pendapat pribadi saya. Mohon untuk para suhu yang sudah lebih paham memberikan masukan dan tidak dicaci maki begitu, karena memang saya juga ini adalah upgrade sepeda pertama saya dan tujuannya adalah memberikan inspirasi aja buat teman-teman yang menggunakan Troy yang memang mau upgrade Troy-nya. Itu saja. Terima kasih. Salam 2 pedals, salam 1 aspal.